Selamat pagi, saya Andreana Anggi dan rekan saya Anissa Rahmawati dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang biokonjugat kompleks kobalt 3 dengan ligan basasif dan peptida penetrasi sel, sintesis fase padat, karakterisasi, dan aktivitas antiproliferatif. Berikut adalah peta konsep dari presentasi kali ini, dimulai dari abstrak, pendahuluan, sintesis, dan sampai pada kesimpulan. Sumber jurnal dari presentasi ini adalah dari Elsevier, Journal of Inorganic Biochemistry. Dengan judul Bioconjugates of Cobalt-3 Complexes with Zinc-based Ligands and Cell-Penetrating Peptides, Solid Phase Synthesis, Characterization, and Antiproliferative Activity. Abstrak. Sintesis basasif pankreat metode kondensasi tunggal salisil aldehid dengan 3,4 diamino asam benzoat. Ligan ini digunakan lebih lanjut untuk kompleksasi menjadi kobalt klorida 6H2O di bawah nitrogen. 3 kompleks kobalt 3 ini berkoordinasi 6 disintesis dengan mengordinasikan kompleks dengan imidazol dan juga N-butyl methyl ester dalam posisi aksial dengan oksidasi kobalt 2 menjadi kobalt 3 secara simultan di bawah lingkungan sekitarnya. Semua kompleks kobalt 3 dikarakterisasi dengan spektroskopi NMR multinuklir, FTIR, spektrometri massa, dan juga HPLC. Kompleks kobalt 3 ini dikonjugasikan menjadi 3 peptida penetrasi sel yang berbeda, yaitu F4 sebagai P1, R9GA, P2, dan F4R9GAL yaitu P3. Kimia peptida fase padat standar digunakan untuk sintesis peptida penetrasi sel. Penggabungan peptida terminal N dengan kompleks kobalt yang memiliki gugus karboksilat pada ligan basa tetradentat SIF menghasilkan biokonjugat peptida kobalt 3 yang dimurnikan dengan HPLC semi-preparatif dan dikarakterisasi dengan HPLC analitik dan juga spektrometri massa. Aktivitas antiproliferatif dari senyawa yang disintesis dipelajari terhadap berbagai jalur sel tumor manusia, kanker paru-paru, kanker hati, dan fibrolas manusia normal. Dibandingkan dengan aktivitas cisplatin sebagai obat referensi, biokonjugat 21 mengandung kompleks kobalt dan kombinasi urutan penjaringan sel fenilalanin dan juga poliarginin P3 yang menunjukkan aktivitas lebih baik melawan garis kanker hati daripada kompleks kobalt 3 induk. Kobalt sendiri merupakan elemen yang penting dalam tubuh manusia, di mana dia ada secara eksklusif dalam bentuk vitamin B12 atau kobalamin, yang merupakan kofaktor untuk sejumlah enzim seperti isomerase, metiltransferase, atau dehalogenase. Nah, kobalamin berperan dalam menciptakan neurotransmitter dan merangsang pembentukan eritrosit di tulang sumsum. Kekurangan kobalt ini dapat menyebabkan anemia dan hipofungsi tiroid. Nah, baru-baru ini, senyawa kobalt lainnya telah mendapatkan perhatian di bidang kimia anorganik, terutama dalam pencariannya sebagai kandidat obat anti kanker baru. Efek samping yang parah dari obat anti kanker berbasis plasma ini memaksa para peneliti untuk menemukan obat anti kanker berbasis logam sebagai alternatifnya. Dari sudut pandang kimia dan fisika, kobalt mirip dengan platina, mengadopsi berbagai macam bilangan koordinasi, geometri, bilangan oksidasi, dan afinitas pengikatan ligan, yang membuat kimia kobalt secara menyeluruh diselidiki di bidang agen anti kanker baru. Berikut adalah kira-kira senyawaan kobalt yang berpotensi sebagai anti kanker.
Berikut adalah reaksi di mana kobalt mengikat residu histidin melalui pertukaran ligan aksial disosiatif. Nah, penghambatan protein ini terjadi melalui pertukaran disosiatif ligan aksial labil untuk nitrogen imidazol dari residu histidin, seperti yang digambarkan pada gambar 1. Lalu kompleks kobalt 3 yang diturunkan dari ligan donor ini menemukan aplikasi sebagai agen antibakteri dan antivirus yang diperlihatkan pada gambar 2. Ide dari penelitian ini adalah untuk mensintesis ligan basa Sif yang mengandung gugus fungsi. Dan ini cocok untuk digabungkan dengan peptida. Hubungan kovalen seperti itu dengan peptida melalui ligan ini belum pernah dicapai sebelumnya. Berikut adalah sintesis dan karakterisasi dari kompleks kobalt 3. Tahap pertama ini adalah sintesis ligan dasar Sif, ya, menggunakan etanol. Lalu tahap kedua. Tahap kedua ini merupakan sintesis kompleks kobalt yang menggunakan imidazol. Ini adalah karakterisasi kompleks kobalt dengan spektrum kobalt NMR yang diukur. Dapat dilihat spektrumnya. Berikut adalah karakterisasi kompleks kobalt yang diukur. Di sini terdapat pita IR utama, tugas dan pergeseran kimianya. Ya baik, saya Anissa Ramawati akan menyambung pembahasan kita selanjutnya mengenai sintetis dan karakterisasi peptida. Untuk meningkatkan serapan seluler dan berpotensi menimbulkan sitotoksisitas kompleks basa Sif kobalt 3, kami memutuskan untuk menggunakan peptida penjaring sel atau CPP yang biasanya kaya akan asam amino bermuatan positif seperti arginin dan lisin. Peptida penembus sel kaya oligoarginin atau arginin telah berhasil digunakan sebagai vektor untuk pengiriman intraseluler obat anti kanker kecil tanpa reseptor spesifik. Dilaporkan juga bahwa perlekatan segmen peptida pendek, yaitu urutan hidrofobik residu fenilalanin, menghasilkan peningkatan translokasi melalui membran sel CPP kaya arginin. Seperti yang terlihat di gambar bahwa sintesis peptida fase padat dengan menggunakan FMOC atau fluorenyl metoxikarbonil untuk mensintetis CPP. Kemudian masuk ke deproteksi kelompok pelindung FMOC sementara dilakukan dengan 20% DMF. Kemudian masuk ke kopling dilakukan dengan kelebihan asam FMOC amino. Nah, di sini kita menggunakan 3 peptida ditunjukkan dengan simbolnya P1, P2, dan P3. P1 dan P2 adalah 2 peptida yang mengandung urutan kaya arginin. Kemudian P3 terdiri dari residu fenilalanin dirancang sebagai peptida kontrol untuk percobaan sitotoksisitas. Kemudian P1 terdiri dari urutan tetrafenilalanin yang disintesis secara manual, sehingga kita bisa lihat sendiri bahwa rantai P1 lebih pendek dari P2 dan P3 karena P2 dan P3 dirakit pada synthesizer otomatis dengan bantuan gelombang mikro. Nah, kita lanjut ke yang nomor 3, yaitu sintesis dan karakterisasi biokonjugat. Pada gambar kita bisa lihat bahwa pada tahap sintesis peptida digabungkan ke kompleks CO3 yang mengandung gugus asam karboksilat bebas untuk biokonjugasi. Kopling kompleks kobalt 3, 2, 3, dan 4 dengan peptida terdeproteksi
FMOC P1, P2, P3 dilakukan dengan peptida rantai samping, terlindungi sepenuhnya pada resin untuk menghindari reaksi samping yang tidak diinginkan. Ligan dasar Schiff menyediakan fungsionalitas yang sesuai untuk penggandengan dengan SPPS. Kompleks logam dilarutkan dalam DMF dan penggandengan dilakukan dengan kelebihan kompleks kobalt, diaktifkan dengan 2,1H benzotriaxol 1YL 1,1,3,3 tetrametil uranium tetrafluoroborat atau TBTU 4 persamaan dengan adanya N-hidroksibenzotriazol atau HOBT4-EQ dan kelebihan diisopiletilamin. Setelah 24 jam, kelebihan reagen dihilangkan dengan filtrasi. Resin dicuci dengan DMF, CH2, Cl2, Et2O. Lalu dikeringkan dengan vakum. Pembelahan dari resin dan deproteksi rantai samping PBF, protecting kelompok dari arginin. Kita bisa lihat di gambar bahwa biokonjugat peptida logam yang diperoleh dan dimurnikan dengan HPLC preparatif untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Di sebelah kanan adalah produk-produk yang dihasilkan. Kemudian masih ada berupa tabel karakterisasi peptida dan biokonjugat setelah pemurnian dengan HPLC semi preparatif. Yang dilihat adalah nilai M per Z-nya. Kemudian kita masuk ke bahasan yang keempat, yaitu sitotoksisitas yang tujuannya untuk mengevaluasi aktivitas antiproliferatif kompleks kobalt 3 dan biokonjugat kobalt peptida terhadap sel kanker hati manusia, sel kanker paru-paru manusia, dan sel normal. Kemudian sel fibroblas manusia dengan uji MTT atau uji sitoksisitas berdasarkan penentuan warna ungu yang diprakarsai dari 3 kuning 4,5 dimetil tiazol 2YL 2,5 divinil pewarna trazolium bromida setelah reduksi sel yang aktif secara metabolik. Berikut adalah hasil sitotoksisitas diekspresikan sebagai IC50 atau konsentrasi penghambat setengah maksimal. Ada angka-angkanya. Ini dilihat yang paling besarnya. Nah, dari kesimpulan ini adalah kompleks kobalt dapat menjadi alternatif yang menjanjikan untuk obat anti kanker klasik berbasis platinum dengan sintetis kompleks kobalt 3 dengan ligan basa Schiff tipe salen sebagai donor pengkelat dan 3 turunan imidazol berbeda yang mengandung N-donor sebagai ligan aksial. Melalui reaksi dengan gugus karboksilat ini, kobalt 3 biokonjugat dan peptida penetrasi sel telah disintetis dan dikarakterisasi untuk pertama kalinya. Pertama, peptida penetrasi sel disintetis dengan sintetis peptid fase padat atau SPPS. Skema reaksi SPPS dari peptida terikat resin dan kompleks kobalt 3 dengan 1 gugus karboksilat bebas menghasilkan spesies peptida kobalt monokonjugasi yang dimurnikan dengan RPHCl dan dikarakterisasi dengan ESIMS. Semua kompleks kobalt peptida dan biokonjugasi kobalt peptida yang dipilih disaring untuk sitotoksisitasnya terhadap garis sel kanker yang dipilih. Urutan peptida yang dipilih di sini tidak diketahui untuk penargetan intraseluler tertentu selain penyerapan melalui lisosom. Di sisi lain, menambahkan peptida memperkuat berat molekul kompleks kecil secara signifikan dan ini berpotensi mengubah kecenderungannya untuk
berinteraksi dengan target intraseluler. Di sisi lain, bioaktivitas yang dapat diterima dari konjugat kobalt peptida dalam pekerjaan kami menunjukkan bahwa setidaknya sebagian kecil dari kompleks kobalt akan mencapai target intraseluler dan menggunakan aktivitasnya. Investigasi lebih lanjut mengenai target ini harus dilakukan dan hasilnya dilaporkan kemudian. Berikut hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan. Silahkan saran dan komennya di bawah. Terima kasih. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.